Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Guru SMP Nurul Huda, yang saya hormati Ketua Komite SMP Nurul Huda beserta stafnya. Puji syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita semuanya bisa rawuh untuk mendengarkan presentasi saya mengenai visi misi SMP Nurul Huda. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kerawanan jenengan. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bahas pada hari ini, kita diskusikan pada hari ini dengan mendengarkan presentasi saya mengenai visi misi sekolah kita, jenengan nanti bisa memberikan masukan maupun arahan demi kebaikan sekolah kita SMP Nurul Huda. Bapak Ibu siap mendengarkan nggih? Siap menyimak nggih? Tentunya siap memberikan argumen-argumen nanti yang kita butuhkan bersama. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya Fitriah Dwi Agustin SSSPD, saya selaku Kepala Sekolah SMP Nurul Huda akan mempresentasikan visi misi Satuan Pendidikan SMP Nurul Huda Bakingan, Kecamatan Lakarsari, Kota Surabaya. Lanjut Miska. Bapak Ibu yang saya hormati, maksud dan tujuan kita pertemuan pada hari ini yang pertama, dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah yang saya sampun setting di kinerja saya. Ya, sekali lagi, maksud dan tujuan presentasi visi misi sekolah pada hari ini yang pertama adalah dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah di BMN. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau guru-guru itu yang menilai adalah kepala sekolah saya, sedangkan saya dinilai oleh pengawas pembina Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Yang kedua, mempresentasikan visi misi Satuan Pendidikan sekolah kita SMP Nurul Huda yang berpusat pada peserta didik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu adalah tujuan kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita ngomong mengenai visi misi sekolah kita SMP Nurul Huda, Bapak Ibu guru harus paham dulu mengenai visi, ya, visi dan misi, ya. Jadi kalau visi sekolah itu adalah impian atau cita-cita seluruh pemangku kepentingan yang berada dalam satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, visi itu adalah cita-cita kita. Berarti kalau kita punya cita-cita itu jangkanya panjang atau pendek atau menengah? Panjang ya? Jadi setiap satuan pendidikan harus mempunyai visi. Dan visi itu bisa kita capai dalam jangka waktu yang panjang, bukan waktu yang pendek. Ya? Kemudian kita harus mengenal kata misi. Apa itu misi? Merupakan langkah-langkah praktis dan strategis untuk mencapai visi. Ibu, kalau kita sudah punya cita-cita, kalau kita sudah punya angan-angan, tentunya kita membuat tanggal, ya, langkah-langkah. Bagaimana kita bisa mencapai visi yang sudah kita tentukan bersama, ya? Visi dan misi satuan pendidikan saling terkait dan tidak bisa dipisahkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Atau saya ibu-ibu yang saya hormati, visi misi itu menjadi rangkaian yang saling terkait. Boten visi melaku dewe, misi berjalan sendiri, boten ya. Tetapi visi dan misi itu ada keterkaitannya. Keterkaitannya ada di mana? Visi itu adalah cita-cita kita, sedangkan misi itu adalah langkah-langkah kita untuk mewujudkan yang namanya visi. Tuh ya. Jadi sekali lagi, visi dan misi tidak bisa dipisahkan, melainkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Antara visi dan misi harus bisa sejalan, tidak bisa jalan dewe-dewe. Maka nggih? Baik, selanjutnya. Oke. Ada pertanyaan, menurut ibu-ibu guru, apa yang terjadi jika sekolah tidak memiliki visi misi yang jelas? Jadi Bapak Ibu guru dan Ibu komite beserta staf, tadi di depan sudah kita bahas mengenai apa itu
visi, apa itu misi, visi itu ada keterkaitannya. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana jikalau sebuah sekolah itu tidak memiliki visi misi yang jelas? Bagaimana, Miss Kak? Mungkin tidak bisa berkembang dan tidak mempunyai karakter dari sekolah itu sendiri. Baik, terima kasih untuk Miss Kak, tepuk tangan. Luar biasa pendapatnya ya. Sekolah kita tidak akan bisa berkembang, Bu, dan tidak punya karakter. Kalau kita tidak bisa berkembang, berjalan stagnan begitu-begitu saja, sekolahan kita akan diminati apa, Mboten? Oke, Ibu Komite, misalnya sekolah kalau tidak punya visi misi yang jelas, Ibu, Sekolah tidak akan dapat meningkatkan kemajuan pendidikannya yang pasti ya, tidak akan menciptakan karakter, meningkatkan anak-anak juga tidak akan mencapai. Baik, terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Komite kita. Ya, kita tidak akan tahu minat bakat potensi peserta didik kita karena kita tidak punya visi misi, ya. Karena visi misi itu di situ nanti ada tujuan kita, ada angan-angan kita, kemudian kita buat langkah-langkah, dan langkah-langkah itulah nanti kita bisa menggali potensi minat bakat atau apa yang ingin dicita-citakan oleh peserta didik kita. Oke, visi misi. Jadi setiap sekolah berarti harus punya visi misi yang jelas, gitu ya, gitu Pak ya. Oke, alasannya kenapa? Karena untuk kita bisa mewujudkan generasi-generasi yang unggul dalam kedepannya. Oke. Tepuk tangan untuk Bu Irfa, luar biasa. Ya, jadi Ibu-ibu, untuk menciptakan generasi yang unggul kita harus punya visi misi yang jelas. Kalau kita nggak punya visi misi yang jelas, tentunya unggul itu tidak akan ada di SMP Nurul Huda. Itu nggih. Baik, selanjutnya Miska. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, visi misi yang jelas itu sangat dibutuhkan di sebuah satuan pendidikan. Terus apa pentingnya visi misi sekolah? Yang pertama, visi misi sekolah mampu memberikan arahan warga sekolah untuk bekerja sesuai tujuan. Ya, jadi kalau kita nggak punya cita-cita, kita nyambut gawe itu tidak tentu arah. Kita nggak punya arah. Artinya apa? Bekerja kita itu tidak punya patokan, gak duwe juknis yang tepat. Jadi nyambut gawenya itu ngalor ngidul. Akhirnya apa yang menjadi angan-angan kita, cita-cita kita juga akan sulit untuk dicapai. Selanjutnya adalah visi misi mampu dijadikan dasar untuk mengevaluasi dan perbaikan secara terus-menerus untuk kemajuan sekolah kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, visi misi itu nanti kalau kita sudah rumuskan, kemudian nanti kita jadikan sebuah program. Nah, program itulah yang menjadi tuntunan kita di dalam bekerja, di dalam mengasuh anak-anak kita. Nah, setiap tahun nanti kita evaluasi bagaimana visi misi sekolah kita itu, program-program mana yang belum berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya. Maka yang ketiga adalah visi misi sekolah yang inspiratif dapat meningkatkan potensi warga sekolah. Jadi ini mengajak kita untuk berkreatif, mengajak kita untuk berpikir cerdas, mengajak kita untuk mengeluarkan ide-ide kita agar apa yang menjadi potensi Bapak Ibu guru dalam menjalankan program yang ada itu bisa maksimal, yang nantinya berdampak pada kemajuan pendidikan anak-anak kita. Maka jadi visi misi yang inspiratif, jadi potensi Bapak Ibu guru yang sampun digali kemudian untuk menjalankan program yang ada, itu nanti dampaknya besar bagi kemajuan pendidikan yang ada di SMP kita. Itu. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya visi misi sekolah dijadikan sebagai penguat identitas sekolah kita. Ya. Jadi sekolah kita punya namanya SMP Nurul Huda. Apa yang menjadi ciri khas identitas sekolah kita? Ya. Jadi nomor 4 ini sangat penting. Jikalau sebuah sekolah itu nggak punya identitas yang jelas, nanti berpengaruhnya kepada kinerja kita
dan dampak yang paling besar adalah output daripada pendidikan anak kita, anak-anak SMP Nurul Huda. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, penting sekali setiap sekolah itu punya visi misi. Sekali lagi, tanpa visi misi kita belajar bersama anak-anak kita, mendidik anak-anak kita nggak punya juknis, patokan, tuntunan, ya. Lah akhirnya apa? Bapak Ibu guru kita semuanya ngajari sakar PDW, karena sakar PDW apa yang menjadi impian insya Allah tidak akan terwujud atau tercapai. Gitu nggih Bu? Masih semangat? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk semangat. Semangat. Untuk kita semuanya luar biasa. Ya, jadi kalau siang-siang ini masih semangat berarti itu adalah abdi negara sungguh. Insya Allah. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, visi-misi sekolah itu, tidak ujuk-ujuk ada, tetapi melalui proses. Bagaimana proses penyusunan visi-misi itu? Yang pertama adalah sekolah harus bisa menganalisis dengan menggunakan sistem SWOT, strong, weakness, opportunity, dan T itu apa? Terus T ya, terus T atau apa gitu ya? Bahasa Indonesianya Bu, SWOT itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunity itu peluang, T-nya itu apa ya? Apa bisa T-nya itu? Itu apa ya? Intinya ancaman, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, threats, ya threats itu ancaman. Terima kasih Miska. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati dan ibu-ibu komite, jadi dalam penyusunan visi sekolah itu harus kita melakukan analisis terlebih dahulu. Jadi program-program yang akan kita susun dalam 1 tahun nanti kita evaluasi melalui SWOT ini, kita mencari kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, peluangnya masih adakah, ancamannya on maupun boten. Nah itu setelah itu kita merumuskan visi bareng-bareng. Siapa saja yang dilibatkan? Seluruh warga sekolah. Berarti ada kepala sekolah, ada guru, ada TU, ada operator, ada bendahara sekolah, ditambah komite. Nantinya yang mampu memberikan masukan-masukan dalam merumuskan visi dan tentunya menyusun langkah strategis untuk mencapai visi. Bapak Ibu, menyusun langkah strategi untuk mencapai visi itu tidak lain adalah apa? Misi. Jadi untuk menuju visi yang warna kuning itu kita harus mampu membuat atau menyusun langkah-langkah atau gerak-gerak kita ya untuk mencapai visi. Ya, itu ya. Baik, langsung. Oke. Bapak Ibu guru yang saya hormati beserta ibu komite, ya. Visi sekolah kita yang kemungkinan ada yang belum hafal, belum paham, itu harus hafal ternyata ya. Iya, harus hafal itu. Biar kita itu ketika mendampingi anak-anak kita, harus ingat ini. Berpegang teguh pada ini. Bu, sampai dulu saya nggak ada misi, yaitu menciptakan tamatan yang berprestasi, berdaya saing tinggi, yang berwawasan iptek dan intek serta berbudi pekerti yang luhur. Bu, berprestasi dan berdaya saing tinggi itu menjadi satu kesatuan, ya. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian berwawasan iptek, intak serta berbudi pekerti yang luhur. Ini ibu-ibu guru harus hafal, harus paham, Jadi, nek kita nggak mampu menciptakan anak yang berprestasi, ayo intake aja di tingkatno. Nek intake nggak sepiro itu, nggak seberapa tinggi, ITB ayo kita dorong seperti itu. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melihat variabel dari visi sekolah kita. Jadi kita ambil satu persatu poin yang ada di visi tadi. Maksudnya berprestasi itu gimana? Nurul Huda mampu menciptakan tamatan yang berprestasi dan berdaya saing tinggi. Maksudnya itu adalah Bu, kita semuanya mampu menciptakan anak-anak kita
berprestasi baik secara akademik, ya, kemudian kita mampu menemukan potensi anak-anak, mengembangkan talenta anak-anak, meningkatkan kecakapan diri mereka, mengembangkan minat bakat peserta didik, dan tentunya menumbuhkan karakter peserta didik. Oke? Jadi kalau kita ngomong berprestasi bukan akademik saja, tetapi kita harus melihat anak-anak kita. Oh, anak ini sampun mampu di bidang ini, minat bakat. Terus anak ini punya hobi seperti ini talentanya. Kemudian anak ini ternyata sudah mampu mengendalikan diri, berarti itu anak kita sampun berprestasi. Jadi jangan dilihat dari ilmu pengetahuannya saja. Misalnya matematika nggak bisa turun balik sampai jengkel sampai. Tapi anak itu sopan, santun, di bongkong satu ya, itu prestasi jadi dimarahin, Nah ini itu hanya buat kita sendiri ya, agar nantinya kalau kita mendidik putra putri kita jangan dilihat dari segi akademik saja, itu. Kemudian iptek, Bapak Ibu sekarang zamannya sampun digitalisasi, kita harus mampu mendampingi anak-anak kita untuk beradaptasi dengan teknologi. Misalnya Bu, anak-anak mampu mengoperasionalkan handphone, anak-anak mampu mengoperasionalkan Chromebook, laptop dan media-media yang lainnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, nah misalnya ada Bapak Ibu guru itu nggak seberapa canggih tentang teknologi, ya nggak apa-apa. Arang-arang kita jawil anak kita pinter teknologi, ya Bu ya. Kita harus nggak usah mengambil kompeten jadi kainpos, peduli aku. Ya, jadi kita jawil anak kita yang pinter, kita minta tolong. Secara tidak langsung kita juga ikut belajar, Jangan sampai jangan wes saya aku bantu dengan pasrah, nggak boleh seperti itu, ya. Kalau kita pasrah, akhirnya kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Padahal seorang guru itu harus bisa beradaptasi dengan adanya perkembangan zaman. Maka selanjutnya imtak, mampu beribadah sesuai dengan agamanya dan ajarannya. Kebetulan sekolah kita itu Bapak Ibu agamanya tidak beragam. Yang sekolah di sini anak-anak kita hanya Islam alone. Wes ayo sing mendampingi anak-anak kita meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Piye carane? Alhamdulillah kita sampun menyelenggarakan sholat duha, senyum, salam, terus kegiatan-kegiatan lain yang intinya kita berusaha untuk mendampingi anak-anak kita agar keimanannya mereka lebih meningkat lagi. Maka yang terakhir adalah visi kita berbudi pekerti yang luhur, sopan, santun, dan berkarakter. Ini juga penting. Sekarang itu Ibu, zamannya digitalisasi. Kita itu kadang kala ambek AI, kala ambek Google, seharusnya anak sekolah itu wis setel Google ambek AI kalau dia nggak sama ngomong wis metu kabeh kawan ini Bu. Tetapi yang nomor 4 ini akhirnya nggak tersentuh Bu. Lah kita guru perannya gede di nomor 4 ini. Kadang anak-anak itu nyepelekan, wis iso jawabannya menteng elek sombong gitu. Tapi mereka nggak tahu cara menyampaikan jawaban mereka itu dengan sopan, di mana masih perlu arahan dari kita sebagai seorang guru. Jadi itu pentingnya seorang guru, kita mengarahkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang berkarakter, tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau sekarang Menteri Pendidikan kita Pak Abdul Mukti mengharapkan anak-anak Indonesia hebat itu punya 7 kebiasaan. Ya, 7 kebiasaan itu yang pertama apa? Bangun pagi. Yang kedua apa? Beribadah. Yang ketiga apa? Olahraga. Ya, selanjutnya apa? Gemar belajar. Setelah itu makan sehat dan bergizi. Kemudian diajak untuk bermasyarakat. Tentunya jangan lupa kita beristirahat. Ya, Bapak Ibu sekali lagi, kita harus mampu atau mendampingi anak-anak kita punya kebiasaan 7 anak Indonesia hebat. Yang pertama adalah anak-anak kita diajak untuk biasa bangun pagi. Bangun pagi. Bangun pagi mari beribadah, mari berolahraga, gemar belajar. Mantun gemar belajar, maka
sehat dan bergizi. Kemudian diajak anak-anak untuk berorganisasi, bersosialisasi, berinteraksi, bermasyarakat. Yang terakhir anak-anak tegak istirahat yang cukup. Tepuk anak Indonesia hebat. Apa tadi? Yang pertama bangun pagi beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Terus apa lagi? Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Itulah kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu ya, kita bareng-bareng ya. Ayo kita bareng-bareng. Kita tepuk sebentar biar gerakan apa itu tidak ngantuk ya. Tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Itulah anak Indonesia hebat. Sekali lagi, tepuk tangan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat, istirahat. Itulah kebiasaan anak Indonesia hebat. Seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Jadi sekali lagi kita dampingi anak-anak kita motivasi anak-anak kita untuk bangun pagi, beribadah, olahraga, gemar belajar, kemudian makan sehat bergizi, bermasyarakat, dan tentunya istirahat yang cukup. Selanjutnya kita, oke. Bu, ini tadi visi sampul, variabelnya kalimat sampul kita bahas. Selanjutnya misi, ya. Misi sekolah kita. Berarti ini adalah langkah-langkah menuju visi yang tadi nih. Nomor 1, melaksanakan kegiatan bimbingan khusus untuk meningkatkan prestasi peserta didik di bidang akademik dan non-akademik. Nomor 2, berarti itu kita mewujudkan anak-anak yang berprestasi. Melaksanakan perbaikan kondisi sekolah ya, sesuai standar minimal sekolah, melaksanakan program peningkatan skill, melaksanakan program pengadaan lab school, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi sekolah. Itu termasuk apa? Menciptakan anak-anak yang berwawasan iptek. Kemudian melaksanakan program keagamaan, meningkatkan ketakwaan, itu menciptakan anak-anak yang berwawasan iptek. Melaksanakan program peningkatan yang berbudi pekerti luhur, berkarakter, itu berarti menciptakan anak-anak yang berbudi pekerti yang luhur. Lanjut fisika. Sekarang ada pertanyaan, Ibu semua. Ini ada pertanyaan, tindakan strategis apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah? Jadi tadi sampul kita jelaskan visinya apa, misi sekolah kita apa. Selanjutnya ada pertanyaan begini, Bu. Bapak Ibu guru pripun agar mendukung terwujudnya visi misi sekolah kita? Tindakan apa yang seharusnya kita lakukan? Monggo bicara. Tindakan strategis apa yang ada dalam guru untuk mendukung terwujudnya sekolah? Misalnya, visi tadi menciptakan ada yang berprestasi, ada yang bertindak, konteks, kemudian dan pencegahan. Semuanya kita lanjut ya. Sekali lagi kita kembali ke pertanyaan di depan. Tindakan strategis apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah kita SMP Indonesia? Yang pertama, monggo gimana? Terima kasih Bapak-Ibu. Untuk mengadakan tindakan strategis yang harus kita lakukan sebagai pendidik di sekolah SMP Indonesia, karena mengingat bahwasanya potensi manusia itu antara satu dengan yang lain itu beda. Oleh karena itu kita sebagai guru yang mendidik dasar Indonesia kita harus selalu melakukan kerja untuk menutupi kekurangan di antara satu dengan yang lain. Demi terwujudnya visi misi sekolah yang kita lakukan. Baik, berikan tepuk tangan untuk
luar biasa dari Ibu Jana. Kita ini adalah tim, ya, harus kompak agar visi misi SMP Nurul Huda itu bisa terwujud. Baik, pendapatnya Bu Ida, monggo, bagaimana tindakan jenengan? Mungkin untuk saya, kebetulan saya memang fakulti ahli dari pendidikan akademik, jadi lebih kepada meningkatkan impact atau memperbanyak lagi kegiatan-kegiatan anak-anak mengenai masalah keagamaan. Mungkin yang sebelumnya saya lihat satu kali, mungkin ke depan kita mau menjadi 2 kali atau hasilnya jadi 2 kali dalam waktu seminggu. Itu aja. Terima kasih. Oke, luar biasa, beri tepuk tangan untuk Bu Ida. Ya, itu penting ya, karena kita semuanya sudah bismillah yakin agama Islam yang terbaik, maka kita wujudkan sekolah SMP Nurul Huda ini sekolah yang religi, sekolah anak-anak yang beragama, yang beretika sesuai dengan ajaran agama kita Islam. Baik, sekali lagi kurang satu, Pripun untuk Bu Yani, tindakan apa yang dengan bisa lakukan untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah? Ya, terima kasih untuk waktunya. Mungkin di sini saya ingin mengambil saja kan tidak 24 jam siswa itu berada bersama kita, gitu ya. Jadi untuk strateginya kita membangun kerjasama juga dengan orang tua dan lingkungan sekitar gitu, agar memaksimalkan visi dan misinya. Oke, terima kasih, luar biasa. Baik, itu tadi beberapa pendapat Bapak Ibu guru semuanya luar biasa. Yang terakhir dari Bu Yani, kita harus mampu membuat jaringan ya, kerjasama, karena kita tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari ibu-ibu komite kita, para orang tua anak-anak kita. Kalau kita sebagai orang tuanya anak-anak di sekolah, seharusnya kita mendidik anak-anak kita itu searah, ya, bersinergi dengan para orang tua yang ada di rumah. Gitu, oke? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa ya. Itu tindakan-tindakan yang sampun ada di hatinya Bapak Ibu guru semuanya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik. Lanjut, Miska. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati dan ibu-ibu komite, ya, ini merupakan wujud sekolah kita, visi misi yang kita sampun programkan dan kita laksanakan. Yang pertama adalah bimbingan, pendampingan kepada anak-anak kita semuanya, ya, di bidang akademik. Kita bisa tahu para guru membimbing anak-anak kita dan mendampingi anak-anak kita untuk belajar bersama, untuk mengeksplor potensinya, tentunya sesuai dengan bidang Bapak Ibu guru masing-masing. Oke, selanjutnya Miss. Yang kedua, non akademik Bapak Ibu. Non akademik tadi ada minat bakat ya, di SMP Nurul Huda. Alhamdulillah kita sampun memfasilitasi anak-anak di bidang pramukanya, kedisiplinannya, kepemimpinannya itu ada di pramuka. Kemudian yang suka musik, anak-anak kita fasilitasi untuk berlatih, bermusik, bernyanyi, ya. Kemudian ada banjari, musik religi. Kemudian ada takfid, ini alhamdulillah anak-anak kita sampun ada yang takfid khusus 30. Ada 3 kemarin katanya Ustaz Akbar, beliau adalah pelatih takfid kita. Ya. Nah, takfid itu Bu sekarang itu menjadi poin tersendiri, karena sekarang itu kalau anak-anak kita usia SMP itu 3 juz sampun dihargai. Anak-anak misalnya bayar SPP ini tidak full seperti itu, ya. Terus nanti kalau 5 juz anak-anak tingkat SMP itu sampun boleh memilih sekolah jenjang berikutnya yang negeri, nilai-nilai sak Surabaya silakan, ya. Tapi ini memang harus dites, ya. Jadi sekarang itu Pemkot atau pemerintah Kota Surabaya sangat menghargai anak-anak yang takfid. Mereka diberikan keleluasaan untuk memilih sekolah negeri, SMKN atau SMAN yang ada di wilayah Kota Surabaya. Jadi itu udah Islam saja, semuanya agama yang ada di Kota Surabaya, pemerintah kota memfasilitasi. Tapi ya tadi harus 5 juz kalau SMP. Itu. Selanjutnya melaksanakan perbaikan kondisi sesuai standar minimal sekolah. Bu, kita ini masih berkaki-kaki dahulu ya, karena sekolah kita itu berkembangnya belum pesat. Jadi kita belum bisa merehat secara total, tapi dari bibit. Itu salah satu contoh tembok yang sudah tidak layak untuk dipamerkan, kita poles sedikit dengan kerjaan itu. Kalau total nggak bisa mas ya. Mudah-mudahan
apa yang menjadi usaha kita semuanya bisa membawa kemanfaatan dan kemaslahatan buat kita semuanya. Lanjut, Miska. Nah, ini melaksanakan program peningkatan skill, ya. Jadi itu workshop ukuran pendek deh, workshop apa ya. Ini melaksanakan program peningkatan skill. Jadi Bapak Ibu guru itu tidak stagnan sampai di sini belajarnya, tapi kadang kita juga belajar bersama dengan teman sebaya. Tapi kadang kita harus memanggil seorang narasumber. Jadi Bapak Ibu guru ditingkatkan terus skillnya, ya, untuk dampak dalam mendidik putra putri kita. Kata ya, lanjut Miss. Nih, melaksanakan program pengadaan lab komputer. Bapak Ibu semuanya, kecanggihan teknologi menuntut kita harus memfasilitasi anak-anak kita media teknologi. Ya. Kalau ini komputer yang tidak bisa dibawa kemana-mana Bu, yang di belakang jenengan ini, tapi kalau Chromebook bisa dilipat, bisa ditumpuk. Jadi kalau kita ada pembelajaran IT, kita bongkar itu lemari, kita ambil Chromebooknya, selesai kita tumpuk yang rapi, bisa seperti itu. Tapi yang kelihatan ini sementara yang PC komputer yang tidak bisa dilempit, tidak bisa disimpan, ya. Tapi perawatannya juga tetap kita perhatikan. Maka ya, lanjut. Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan sekolah, ya. Itu ada wifi, ya. Kekuatannya kita tambah terus Bu, karena kadang-kadang kita itu sekarang zamannya teknologi, kita berusaha untuk kegiatan itu zamannya teknologi, kita berusaha kita menyelenggarakan program itu kalau bisa berdasarkan teknologi yang ada. Tapi kadang kita masih belum mumpuni, tapi kita berusaha terus meningkatkan misalnya kekuatan wifi itu, kemudian printnya yang bisa fotokopi, scan, jadi itu, ya. Nanti lanjut. Lah ini yang berimpak tadi, ya. Berimpak tadi yang sampun disanjangkan oleh Bu Ida, kita sampun melaksanakan sholat duha berjamaah, tapi karena memang waktu Bu, jadi itu kalau zuhur itu setiap hari, ya, kecuali Jumat. Tapi kalau duha itu setiap hari Selasa, ada Yasin, ada duha, ada istighosah. Ya Allah, kita berusaha untuk mengikuti perkembangan adanya hari-hari besar Islam, kayak Maulidan, Isra Mi'raj, ya. Itu kita selalu mengikuti, dan insya Allah di dalam bulan terdekat ini kita nanti ada pondok Ramadan dan kajian-kajian Islami untuk pembelajaran di bulan Ramadan. Kebetulan di bulan Ramadan ini ibu-ibu yang saya hormati, kita kemarin berdasarkan informasi dari Bu Ida selaku guru PAI kita, bahwasanya Kota Surabaya ini menginginkan atau mengarahkan pembelajaran di bulan Ramadan itu pembelajaran penyakit. Bagaimana perasaan jenengan ketika setelah mendengar saya presentasi tadi, setelah kita berdiskusi mengenai visi misi sekolah kita? Ya, senang dan sudah alhamdulillah sebagai orang tua